kehadiran kalian terlebih dahulu. Ahmad Ajib. Hadir. Yunita. Hadir. Uji Lestari. Hadir. Yunita. Hadir. Aurelia. Hadir. Nanda Wahyu. Sakit. Diva Esti. Hadir. Bulan Ramadhani. Hadir. Amar Atika. Hadir. Zaidatul Wafa. Hadir. Berarti yang sakit Nanda sama Wulan ya. Ya Bu. Nah, kalian sebelumnya masih ingat gak pelajaran minggu lalu? Kalian belajar tentang apa? Negosiasi. Untuk hari ini kalian akan belajar tentang teks geografi, lebih tepatnya mengenai ide pokok dan ide penjelas dari teks geografi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kalian pada hari ini yaitu agar kalian mampu menafsirkan ide pokok dan ide penjelas dari teks geografi yang disimak. Sebelumnya kalian tahu nggak apa arti dari teks geografi? Saya Bu, teks geografi adalah teks yang berisi tentang profil dan perjalanan lokal. Betul. Nah, jadi teks geografi itu adalah teks yang menceritakan kehidupan seseorang, baik pengalaman, prestasi maupun perjuangannya. Nah, jadi di sini kalian akan melakukan model pembelajaran discovery learning, karena di sini kalian akan menemukan ide pokok dan juga ide penjelas dari teks geografi. Yang pertama ada stimulasi, yang kedua ada identifikasi masalah, kalau yang ketiga ada pengumpulan data, kemudian yang keempat ada pengolahan data, kemudian yang kelima ada pembuktian, kemudian yang terakhir ada menarik kesimpulan. Nah, sebelum kalian mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan tebak-tebakan nama tokoh terlebih dahulu. Kalian boleh menebak kan? Ya Bu. Dari gambarnya. Nah, kira-kira ini siapa ini namanya? Ya, betul. Sultan Hasanuddin. Nah, lalu yang selanjutnya siapa ini? Ya, betul. Betul. Nah, lalu selanjutnya ini siapa? Ya, banyak Suprapta yang merupakan lampu Indonesia Raya. Nah, ini ya contoh dari teks geografi, bisa kalian baca sendiri di halaman 175 sampai 176. Nah, sekarang kalian akan mempelajari mengenai ide pokok dan juga ide penjelas dari paragraf teks geografi. Sebelumnya di sini ada yang pernah membaca teks geografi belum? Nah, teks geografi apa yang pernah kalian baca? Nah, era Kartini, Habibie, ya, Habibie. Oke. Nah, jadi ide pokok yaitu ide yang berupa gagasan utama dalam sebuah paragraf yang menjadi inti pembahasan. Sedangkan ide penjelas sendiri adalah gagasan yang mendukung dari ide pokok itu. Nah, pemaparan dari gagasan ide pokok ini dipaparkan lagi pada ide penjelas. Nah, biasanya ide penjelas itu terletak pada kalimat-kalimat yang lebih panjang dan lebih memaparkan dari ide pokok. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD. Di sini kalian sudah duduk berkelompok ya? Sudah duduk. Lagi. Itu akan menunjukkan LKPD-nya. Baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Jadi, di situ kalian baca terlebih dahulu teks biografi dari Jenderal Sudirman, kemudian kalian isi tabelnya mengenai ide pokok dan juga ide penjelas dari masing-masing paragraf teks biografi tersebut. Nah, sebelum kalian mengerjakannya, Ibu akan memberikan cara-cara untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat terlebih dahulu. Nah, yang kedua, identifikasi kalimat utama. Kemudian yang ketiga, cari kalimat yang bersifat umum. Nah, jadi ide pokok ini biasanya berupa peraturan umum yang mencakup seluruh isi paragraf. Nah, biasanya kalau misalkan ide pokoknya terletak di awal paragraf, itu disebut apa? Paragraf apa? Introduktif. Nah, kalau misalkan terletak pada akhir paragraf, namanya paragraf introduktif. Kalau terletak pada keduanya, namanya Lalu, cara menentukan ide penjelas. Yang pertama, perhatikan kalimat-kalimat penuh
mendukung setelah ide pokok. Lalu yang kedua, cek apakah kalimat menjelaskan siapa, kapan, di mana, atau bagaimana. Kemudian yang ketiga, amati penggunaan kata penghubung. Jadi kalimat dalam ide penjelas ini biasanya menggunakan kata misalnya sebagai contoh, selain itu, lalu kemudian. Nah, sekarang kalian boleh mengerjakan LKPD-nya. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Apakah ada yang kesulitan anak-anak? Apa? Ya, oke. Sudah selesai semua? Oke, sekarang perwakilan kelompok masing-masing maju ke depan untuk mempresentasikan. Jadi kelompok teman-teman ini untuk membacakan ide pokok dan juga ide penjelas dari paragraf pertama. Baik, ide pokok dari paragraf 1 yaitu Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan ide penjelasnya yang pertama ada, ia merupakan panglima besar pertama tentara Indonesia di usia muda. Yang kedua, lahir sebagai rakyat biasa, kemudian diadopsi oleh pamannya dan menjadi bangsawan Jawa. Yang terakhir, sebelum masuk militer, ia pernah menjadi guru di sekolah Muhammadiyah. Kemudian kelompoknya Mas Haji baca ide pokok paragraf kedua. Paragraf kedua dengan ide pokok, Sudirman lahir di Purbalingga dan dibesarkan dengan pendidikan bangsawan kesederhanaan. Dengan ide penjelas, ia lahir pada 24 Januari 1916 dari pasangan Karsit Kartawiraji dan Sugiem. Karena masalah ekonomi, ia diasuh oleh pamannya Raden Cokro Sunario. Setelah diadopsi, ia mendapat gelar kebangsawanan dengan nama Raden Sudirman. Ia dibesarkan dengan etika priayi serta kesederhanaan rakyat biasa. Didikannya tersebut membentuknya menjadi ahli dari bidang. Baik, betul semua ya jawabannya, sudah sama semua ya dengan kelompok 1. Baik, karena kedua kelompok sudah memaparkan hasil kerjanya, boleh dipersilakan untuk duduk. Boleh diberi tepuk tangan. Baik. Nah, sekarang karena pembelajarannya sudah hampir selesai, Ibu mau bertanya, apa sih kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Ada yang mau menjelaskan? Baik, kita Kesimpulan materi yaitu teks biografi tokoh dan cakup informasi penting mengenai tokoh tersebut. Informasi tersebut dijelaskan melalui isi pokok dan ide penjelas yang ada pada paragraf teks ini. Iya betul, terima kasih kepada Rita. Nah, bagaimana pembelajaran kali ini teman-teman? Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, jadi ide pokok dan juga ide penjelas itu bisa membantu kalian untuk mencari informasi penting pada teks biografi tokoh. Nah, untuk lebih membuat kalian paham mengenai materi ini, Ibu akan memberikan tugas lanjutan atau sebagai tugas pekerjaan rumah berupa soal pilihan ganda yang akan Ibu kirimkan ke grup WhatsApp. Nah, tenggat waktunya ini selama 1 minggu, jadi kalian bisa mengumpulkannya sampai minggu depan. Nah, untuk materi selanjutnya kalian akan mempelajari mengenai menginterpretasi isi teks telepon atau teks biografi untuk menemukan gagasan. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup.
Terima kasih pada anak-anak karena telah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.